Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi kita bertemu di video pembahasan soal P3K tahun 2023, yaitunya tentang soal-soal kompetensi manajerial. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya, agar lebih mudah memahami materi-materi yang telah disediakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru. Seperti video-video sebelumnya, kami telah menyediakan soal bonus di akhir video. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu soal bonus yang telah disediakan sebelumnya. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi situasi seperti itu biasanya saya. Sebelum kita menjawab, seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu kata kunci dari soal ini. Nah, kata kunci dari soal ini tentunya kepercayaan dari pimpinan yang dampaknya akan memecah belah kelompok ya. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Apakah A, saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan, atau B, saya meminta pertimbangan teman terdekat, atau C, saya akan meminta pertimbangan senior di kantor, atau D, saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Nah, tentunya teman-teman sudah menjawab. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjawab di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat tentunya ada di option A. Nah, option A mendapat nilai tertinggi. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Nah, itu yang paling tepat ya. Nilai 3 ada di option D, nilai 2 ada di option C, nilai 1 ada di option B. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk menunjukkan sikap dalam membangun aliansi dengan pimpinan dalam rangka mendukung penyelesaian target kelompok. Nah, baik, kita akan lanjut pembahasan materi dari kompetensi manajerial, yaitunya di indikator yang ketiga, komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah kemampuan kita dalam menerangkan informasi, menerangkan pikiran kita secara jelas, kemudian sistematis, dan disertai dengan argumentasi yang logis, ya, dengan cara-cara yang baik secara lisan maupun tertulis, kemudian memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi atau bersifat mengajak gitu ya, kemudian meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, indikator dari organisasi yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas ya, baik secara lisan maupun secara tulisan, lengkap dengan pemahaman yang sama. Kemudian aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain. Selanjutnya, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi dalam lisan atau tulisan untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Dan yang terakhir, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, baik, kita lanjut pembahasan soal. Pada suatu hari, Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menginjak orang. Anda langsung meminta maaf. Namun, ternyata orang yang Anda injak tidak terima. Ia langsung marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan Anda? Nah, kita tentukan kata kunci dari soal ini. Anda tidak sengaja menginjak orang. Kemudian Anda telah meminta maaf, namun orang tersebut tetap tidak menerima ya, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini yang ditanyakan, bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut? Apakah A, mengatakan bahwa kemarahan yang ditujukan ke saya berlebihan dan tidak pantas,
Atau B, saya menjaga perasaan saya agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi saya. Kemudian yang C, meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak berkepanjangan. Dan D, saya mengajak orang tersebut ke tempat yang agak sepi agar tidak menjadi pusat perhatian. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat tentunya di option B ya. Ini sudah jelas ya, ketika kita berada di posisi seperti ini, kita harus tetap menjaga emosi agar tidak terpancing ya, tetap tenang dalam menghadapi situasi. Nah, option B memperoleh nilai 4, option D mendapatkan nilai 3, kemudian nilai 2 ada di option C, nilai 1 ada di option A. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui sikap yang aktif dalam menjalankan komunikasi secara formal dan informal, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Vina merasa satu-satunya orang yang mengetahui terjadinya pelecehan hanya Nana. Jika Anda Nana, yang Anda lakukan adalah... Nah, kata kunci dari soal ini yaitu mengalami konflik ya, akibat kesalahpahaman. Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Apakah A, menjelaskan keadaan sebenarnya meskipun dengan rasa jengkel? Atau B, saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya membocorkan rahasia tersebut? Atau C, berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Vina tenang baru memberi penjelasan? Atau D, meskipun jengkel, saya akan meminta Vina tenang agar bisa menjelaskan. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas ya. Jawaban yang paling tepat ya tentunya option B. Nah, saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya membocorkan rahasia tersebut. Ya, jelas ya, karena di option B ini jelas sekali menggambarkan sikap yang menunjukkan kemampuan untuk menjalankan komunikasi secara informal dengan menjaga dan memberikan respon yang baik serta menjaga emosi untuk tetap tenang ya. Option C itu memperoleh nilai 3, option D memperoleh nilai 2, sedangkan option A memperoleh nilai 1. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk menunjukkan sikap dalam berkomunikasi yang terampil untuk menyampaikan informasi yang sensitif bagi orang lain. Soal selanjutnya, rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Maka saya akan... Nah, kata kunci dari soal ini keluhan dari rekan kerja yang lain ya, akibat ada salah satu rekan kerja yang kinerjanya yang lamban. Maka bagaimana sikap kita? Apakah A, menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya, atau B, menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain, atau C, membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri, atau D, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkannya bantuan jika dibutuhkan. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, tentu di sini sudah kita bisa jawab ya. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu ada di option D ya. Tentunya kita sebagai rekan kerja ketika ada teman kerja kita yang
lamban dalam bekerja, tentunya kita mengingatkannya akan pola kerjanya. Nah, ini contoh sikap terbuka ya, dan mampu menyampaikan kritik dengan komunikasi yang baik sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh pihak lain. Nilai 3 ada di option A, nilai 2 ada di option B, nilai 1 ada di option C. Nah, soal ini adalah soal yang berupaya menyampaikan kritik mengenai suatu kondisi yang sensitif pada rekan kerja terkait tugas yang dikerjakan. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk dirubah. Jika Anda menjadi anggota pencinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah... Nah, kata kunci dari soal ini tentunya kita mendapatkan pimpinan atau ketua yang memiliki sifat yang cenderung kaku ya. Kemudian keputusan yang dia ambil itu sulit untuk dirubah. Nah, ketika menghadapi situasi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Nah, apakah A, mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah sulit dibangun tidak pecah? B, mengajak dialog secara personal, atau C, meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama, atau D, memberitahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, tentunya jawaban yang paling tepat itu adalah ya, kita mesti mengajak berdialog secara personal, yaitu di option B. Kenapa seperti itu? Karena sikap yang tegas dapat menyampaikan kritik dengan berdialog secara personal sehingga dapat menghindari risiko ketersinggungan dan mudah untuk dipahami serta diterima oleh pihak yang bersangkutan. Makanya ini memperoleh nilai yang tertinggi. Kemudian nilai 3 ada di option D, nilai 2 ada di option C, nilai 1 ada di option A. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara asertif, dalam menyampaikan kritik yang sensitif, sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Nah, contoh soal selanjutnya. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang akan terjadi adalah apakah A, kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang, atau B, sebagian orang masih meminta penjelasan, atau C, orang memahami penjelasan saya, atau D, orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu di option C ya. Nah, karena di sini sesuai dengan materi komunikasi tadi, ya, komunikasi itu adalah kemampuan yang dapat menyampaikan informasi dengan baik sehingga mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, tentunya orang yang menerima informasi itu paham ya tentang penjelasan kita. Nah, jadi option C adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian nilai 3 ada di option D, nilai 2 ada di option B, nilai 1 ada di option A. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui cara berkomunikasi yang dapat menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami atau diterima orang lain. Soal selanjutnya, menghadapi orang tidak komunikatif, egois, sombong, dan kalau bicara sering menyakiti perasaan orang lain. Nah, kata kunci dari soal ini, kita menghadapi orang yang tidak komunikatif, egois ya. Nah, bagaimana kita bertindak
Apakah A. Memberitahunya cara bicara yang tepat, B. Berbicara seperti dia, atau C. Berbicara seperlunya secara rasional, atau D. Menghindari agar tidak berbicara dengannya. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, baik, tentu di sini sudah jelas ya, ketika kita bertemu orang yang seperti dijelaskan di atas, tentunya kita sebagai teman, kita harus memberitahunya cara berbicara yang tepat. Nah, ini ada di option A. Kemudian nilai 3 ada di option C, nilai 2 ada di option B, sedangkan nilai 1 ada di option D. Nah, ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, dalam mengemukakan pemikiran, dalam menyinggung persoalan yang sensitif. Nah, di akhir video saya akan menyajikan soal bonus. Karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan kerja yang lain. Nah, bagaimana pandangan kita? Apakah A. Saya pun tidak perlu bersikap ramah kepadanya, atau B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah, atau C. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya, atau D. Hal itu menjadi tanggung jawab manajer SDM. Nah, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar dan kita akan bahas soal bonus ini di video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.